pilkada ini menarik sekali Bang. Ya pilkada ini banyak memang yang tidak disangka-sangka ya. Saya salah satu misalnya Banten, Sumut ya. Sumut kan udah terprediksi. Kalau Sumut kita sudah prediksi pasti Bobi menang lah. Karena survei-survei kan jauh sekali. Bobi di atas 50, Edi 28. Ya kan itu memang timpang lah. Yang saya juga sedih ini Ahmad Ali. Sulteng ya Bang. Sulteng. Jadi dengan nomor satunya dia beda 7,6%. Padahal kita kan berpikir Ahmad Ali itu pasti menang kan. Powerful. Tapi kalah. Dan daerah sana memang banyak orang yang kayaknya kurang suka sama Prabowo ya. Jadi setiap Anis sekali Bang ya sana. ya setiap ngomong-ngomong Prabowo, dukungan Prabowo disorakin waktu kampanye. Oh. Itu juga. Meskipun kan Mat Ali kan komandan tempurnya Anis ya, head coach-nya ya. Ya tapi kan kemudian nggak jadi kan. Ya karena kalau dia didukung oleh Nasdem apa mungkin, ini kan karena Gerindra, jadi situasinya kan berubah, berbalik kan. Gitu. Kemudian kita lihat kalau yang lain normal aja lah. Banten ini menarik Bang karena dinasti Atut akhirnya tumbang untuk pertama kalinya ya. Sejak 20 tahun berkuasa lah di Banten. Ya memang kan Airin ini kita nggak dengar ya kampanyenya ya. Dia hanya mungkin dia mengandalkan kerajaan Atut ini, keluarga Atut. Sehingga dia merasa di atas angin. Cuman Andra Soni ini kan dianggap underdog. Dia rajin jalan kemana-mana kan. Nah, sehingga Korea Bang ya. Orang lihat, ini cocok. Gubernur ini kan harus banyak jalan. Nggak boleh dia overestimate pada dirinya sendiri, underestimate kepada rakyat. Kepada rakyat dia menganggap bisa diatur, dirinya dianggap bisa mengatur. Nah ini nggak bisa. Jadi itu menurut saya yang juga menjadi variabel ya. Personnya juga itu penting. Penjelasan ini underdog ya Bang ya. Underdog. Jadi dia nggak ada itu overestimate, underestimate nggak ada. Pokoknya gua jalan aja, gua harus menang. Itu kalau Andra Soni itu kan kalau kita lihat. Andra Soni pernah bilang ke kita berdua, gimana Bang menghadapi pilkada kali ini dengan surveinya Airin kan selalu unggul kan Bang dibanding beliau kan. Ya kita jalan aja kita melawan ketidakmungkinan. Nah, jadi akhirnya terjawab juga di pemilu kemarin ini. Ya itu kekuatan dia di situ. Aku agak batuk-batuk sedikit karena udara dingin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Aduh batuknya kawan. Kita jalan 8 kilo sih tadi. Masa kita larang abang batuk kan? Iya. Nah kemudian kalau abang sedih kita baru sedih. Banten, lalu kita lihat Jakarta, Jawa Timur dulu. Itu udah jelas kan. Jawa Barat, Jawa Tengah. Tinggalkan ini Jakarta. Jakarta ini kan sudah terjadi euforia. Yaitu para pendukung Pram. Sebenarnya saya melihat ini PDIP bukan Pram ya. Gitu. Karena PDIP ini merasa underdog di Jakarta ini. Kemudian melihat Pram persentasenya jauh di atas Ridwan Kamil. Sehingga para kader PDIP, pendukung PDIP itu memang ini euforia. Dan menurut saya nggak bagus. Karena kan kita harus menunggu hasil hitungan KPUD kan. ya. Karena jaraknya sangat tipis ya. Ya, dari 50% ya sebagai syarat untuk satu putaran. Ya kalau dilihat dari quick count kan bedanya hanya 0,3% lagi. Iya. Masih dalam rentang margin of error. Ya. Tapi udah dirayakan selayaknya menang satu putaran. Tapi itu penting. Dalam politik, ya. euforia seperti itu memang penting. Sangat bisa dimengerti Bang ya. Untuk menciptakan kondisi bahwa nanti kalau kalah, ya kan? Kalau kalah, diprotes lagi. Kok bisa kalah? Kita kan tadi 50, sekian gitu kan. Nah, sebenarnya hanya membutuhkan 0,3%. Tapi ternyata dalam putaran kedua nanti kalah misalnya.
Ini kan akan menjadi masalah, ini dipersoalkan. Nah, tetap kalau menurut saya, kalaupun Pram nanti misalnya dalam putaran kedua kalah, ya tetap kembali ke KPU dong. Ya kan? Dan di Jakarta Timur kemarin ditemukan pencoblosan, nama Pram semua dicoblos itu. Di Jakarta Timur. Dan diprotes kan. Nah, jadi sebenarnya yang melakukan tekanan politik itu siapa? Ya menurut saya PDIP yang melakukan tekanan politik. Itu kan sebenarnya bentuknya teror ya. Bahwa belum pas di satu putaran sudah euforia, sudah melakukan demonstrasi, tekanan-tekanan. Ini menyatakan bahwa lu kalau nggak ini menang, Curang berarti. curang dan bahaya. Nah, satu hal yang kita khawatirkan soal Jakarta ini bisa konfliknya tajam. Kita lihat waktu putaran pertama mulus, tidak ada konflik. Tapi pada putaran kedua, ini akan terjadi konflik lebih tajam dari kasus Anies dan Ahok. Kalau 2 putaran. Kalau 2 putaran. Gimana Bang logikanya? Kan Pram kan sosok yang sangat berbeda dari Ahok. Orang yang dianggap bisa diterima oleh semua pihak. Bisa Kita menjadi kan nggak jembatan. bicara Pram, kita bicarakan ini PDIP. Oh, oke. Yang sangat berkepentingan dalam Pilgub Jakarta ini adalah PDIP. Kalau Pram sih biasa aja. Kalau menurut saya Pram itu kalah biasa, menang biasa aja dia. Dan dia tidak akan punya orasi ataupun narasi untuk menggerakkan masyarakat untuk konflik. Itu kalau dari sisi Pram ya. Tapi kan kalau PDIP punya prestis, punya kepentingan bagi terutama kan bahkan menurut saya Ibu Mega pun kalau seandainya kalah itu biasa aja. Wajarlah, kita kan cuma satu partai. Yang lain banyak. Kalau kita kalah itu wajar. Tapi yang nggak bisa menerima kekalahan ini Hasto. Kenapa Bang? Kenapa Ya, dia Hasto bisa berbeda dari Bu Mega dan Pram? Ya, dia merasa bahwa ini hajatan dia. Karena dia memang benci banget sama Jokowi kan. Dan kalau kalah dia merasa betul-betul wah terkapar ini. Ya kan? Tapi kalau dia menang, dia merasa lebih hebat dari Jokowi, khususnya untuk di Jakarta. Jadi ini faktornya adalah faktor Hasto. Gitu loh. Makanya yang ngomong ke sana sini kan Hasto. Pram kan nggak ngomong apa-apa. Nah jadi ya PDIP itu memang kembali lagi faktor Hasto ini membahayakan PDIP. Kalau melakukan tekanan-tekanan dengan demonstratif itu semua orang bisa kan. Kita ingat sebelum hari H Pilkada misalnya ada begitu banyak ribuan orang, mereka teriak-teriak kan di depan HI. Ya. Apa yang dia bilang? Abud, Apa? ini bukan kandang banteng. Ini itu. Jakarta bukan kandang banteng. Nah ini kalau nanti kelompok-kelompok pro kontra ini bisa bersama-sama turun ke jalan, saling dukung-mendukung. Ini saya melihat di sini ada konflik itu bukan karena gesekan ideologis, tetapi karena praktis saja. Sama-sama turun ke jalan, ya kan? Kemudian ada, kan selalu paling gampang memicu itu kalau ada kelompok pihak ketiga yang lempar mercon ke sana, ini sana merasa ke sini, balas-balasan, akhirnya rusuh, gitu kan? Apalagi arahnya ke KPU misalnya, KPUD. Nah, itu bisa lebih parah lagi. Jadi konflik akan mungkin terpicu bukan karena faktor kandidatnya. Bukan. Seperti 2017 yang lalu kan Iya. faktor kandidatnya Iya. yang sangat menentukan kan Bang. Karena- Panasnya Karena eskalasi bicara politik. Islam non-Islam, Iya, ya kan, iya. nasionalis dan Agama, Islam, iya. agama kan gitu. Sekarang enggak ya? Antara RK dan Mas Pram ini juga Nggak ada, biasa aja ya Bang? biasa ya? aja. Tetapi kan para pendukungnya ini kan merasa punya punya kepentingan lah, kayak orang main bola aja. Ya kan? Satu dukung Barcelona, satu lagi dukung Madrid. Itu kan bukan faktor ideologis kan? Tapi mereka bisa konflik, bisa bentrok.
kalau bola itu bisa dilokalisir, tapi kalau politik ini kan bisa meluas kemana-mana. Gitu. Gimana, Bu? Yang paling perlu mendapatkan atensi di situlah ya Bang ya. Ya. Nah, saya itu paling khawatir itu kalau konflik itu terjadi. Nah, itu Jakarta ya. Jakarta kan memang punya rekor pertarungan panas ya. Kalau nggak panas ya bukan Jakarta juga namanya kan. Walaupun ibu kota sudah pindah. Ya. Saya masih pakai undang-undang khusus ya. Ya. Makanya pemilunya masih harus 50%. Ya, kan ini Jakarta ini wilayah prestis. Seolah-olah di tempat lain kalah. Kalau menang di Jakarta tuh prestis. Padahal kan kalau kita bicara dari segi kuantitatif, Elektoral. ya elektoralnya, itu kan justru Jakarta kalah nggak apa-apa, yang penting gue menang di tempat lain kan gitu. Ada urusan apa dengan prestis? Nah, ini hajatnya Hasto berarti Bang, menurut Bang. Yang mana? Jakarta ini. Ya kalau Hasto ini mati-matian. Di Jawa Tengah dia sudah nyerah. Dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika, itu dia sudah kalah. Ya kan? Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gua harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah. Siapa? Bambang Pacul. Gitu loh. Dianggap harus bertanggung jawab. Yang lucunya ini kan hanya Bambang Pacul yang dipersoalkan. Sulawesi Utara, ketua DPD-nya siapa? Oli Dono Kambe. Oli. Kalah kan? Kalah. Tapi nggak dipersoalkan. Mungkin wilayah-wilayah lain, Surabaya, Jawa Timur, juga seperti Said Abdullah. Said Abdullah kalah juga. Itu juga jagoan-jagoan ya. Nah, Di Sulawesi Utara juga kalau nggak salah dua tiga periode terakhir ya PDI ya. ya, Ya, setelah eranya Sinyo Hari Serudayang kan Bang. ya. Dan Demokrat masuk ke eranya Pak Oli kan, 2 Ya, periode. waktu itu kan masih dipilih DPRD kan. Udah pemilu Bang, pilkada. Yang kedua, Iya. ya Sinyo. Sinudayang yang kedua. Iya. NTT kan juga tumbang juga tuh Bang. Kaan Silema juga dalam hasil hitung cepat juga kalah dari Melki Lakalena. NTT ini kan juga wajahnya ya wajah senior partai Bang Herman Heri kan. Ya. Artinya jagoan-jagoan juga yang sebenarnya menjadi man behind the gun dalam proses pilkada ini. Tapi kenapa kita lihat narasinya terakhir Bang, Jawa Tengah yang diberikan atensi khusus untuk Padahal dikritik secara internal. kabupaten kota banyak menang tuh Jawa Tengah. Iya, iya. Semarang aja menang kan. PDIP. Iya. Ya kota Semarang Ya, ya. tapi kan ini kan bicara prestis. Magelang menang. Bicara prestis ya gubernur Jawa Tengah kan. Nah, dan ini kan dianggap memang kandang banteng itu kan kalau kita lihat pemilu 99, Jawa Tengah, kemudian Bali, Sumatera Utara. Itu yang DPRD-nya di atas 30% semua, di atas 30 kursi. Gitu. Waktu pemilu 99. Nah, lama-kelamaan kan ini menyusut. Tinggallah tersisa Jawa Tengah. Ya kan? Bali pemilu 99, PDIP itu 99% kursinya DPRD-nya tuh PDIP. Tersisa hanya satu kalau nggak salah fraksi ABRI. Bayangkan. Nah, tapi karena mungkin tidak terurus lama-lama Turun. Tinggal di Jawa Tengah. Nah, jadi buat PDIP ini Jawa Tengah ini prestis. Begitu kalah, walaupun ada Ganjar di sana, Hasto mati-matian, ya kan? Memang nggak bisa. Artinya kan orang Jawa Tengah nggak kenal siapa Andika. Kalau DPR-nya memang kuat PDIP di sana. Orang kenal sama figur-figur calon anggota DPR. Sama Andika kan orang nggak kenal. Nah, orang Jawa ini nggak bisa kan tiba-tiba datang muncul. Kalau Lutfi kan memang Kapolda di sana. Kapolres juga. Kapolda kan.
Tas Kemudian Yassin wakil Tad gubernur, Yassin anaknya Mbah Mun misalnya, orang kenal. bekas wakil gubernur kemarin Ya. di pemilu maju menang di DPD kan bang, Ya. calon paling banyak. Bahkan Ganjar pun juga pernah jadi anggota DPR dari Jawa Tengah waktu dia maju Pilgub Iya. 2013 kan. Tetap areanya di situ ya, Ri, ya. Ini Iya. ya. Oke. Jadi kekuatan di luar PDIP, kalau kita lihat Pilgub gubernur kemarin, itu memang udah solid gitu. Nah PDIP datang dengan sebenarnya gamang. Siapa ini kita mau majukan di Jawa Tengah? Ada Andika, ya kan? Gitu. Yang wajah baru buat masyarakat Jawa Tengah. Secara nasional Andika dikenal, ya kan? Tetapi di Jawa Tengah dia wajah baru. Track recordnya orang belum melihat di Jawa Tengah. Jadi wajar aja. Dengan angka lebih dari 40% pencapaian itu udah Wah udah hebat. Saya pikir tadi hanya 25%. Ternyata kan bisa tinggi seperti itu artinya kerja PDIP di Jawa Tengah luar biasa. Ya, kerja PDIP artinya secara struktural kerja PDIP di Jawa Tengah itu jalan. Gitu loh. Itu membuktikan. Kalau kurang puas lagi bagaimana? Harus menang, kan nggak bisa dipaksa menang. Orang juga kan punya kekuatan sendiri juga, bukan hanya kita yang punya kekuatan kan. Iya. Tapi kan ini yang dianggap ini kali pertama PDI calonnya atau kandidatnya kalah di Jawa Tengah gitu bang. Karena sejak pertama kali ada pemilu kada, bahkan ketika Bibit Waluyo waktu itu petahana ditantang sama Ganjar pun Ganjar berhasil unggul gitu kan bang. Itu yang Begini, kemudian kan situasi itu selalu anggap. berubah. Pada masa itu kan masih ada Jokowi di situ. Jadi faktor Jokowi ini harus dilihat. Lutfi juga menang, itu faktor Jokowi. 2012 tuh Jokowi baru habis menang Pilkada DKI dan se-Indonesia euforia Jokowi. Euforia. Ya, jadi harus dilihat di faktor Jokowi ini dominan di Jawa Tengah ini. Jadi kalau mau disalahkan, siapa salah? Salah Jokowi. Kenapa Jokowi dukung Lutfi? Iya kan? Jadi ini kalau kita tarik ke atas lagi kan cerita lama lagi kita, cerita Pilpres lagi kan. Nah, jadi kalau menurut saya bahwa faktor Jokowi ini menjadi persoalan penting dalam kemenangan Lutfi. Bukan persoalan bahwa PDIP sudah kerja keras, tapi melawan tembok ini gimana? Melawan kekuatan yang solid ini bagaimana? Gitu. Faktor Jokowi ini kan bukan hanya di Jawa Tengah, bisa Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI kan. Nah kita lihat nanti DKI ini kalau dia terjadi putaran dua putaran, ini menarik. Artinya sekarang ini kan Jokowi betul-betul dilecehkan di Jakarta. Iya kan? Sangat dilecehkan. Karena? Ya karena kekalahan si Ridwan Kamil. Seolah-olah ini bertarungan antara PDIP dengan Jokowi dan yang menang ini kan PDIP. Nah, mungkin kalau nanti 2 putaran, Jokowi ini akan gas habis ini. Ya kan? Gitu, akan gas habis. 49% itu kan, kita kan nanti pilkadanya bulan Februari ya. Kalau nggak salah 27 Februari. Nah, ini akan lebih menarik lagi nanti pertarungannya. Artinya memang Jokowi sudah konsentrasi, Prabowo sudah konsentrasi hanya Jakarta. Yang lain dianggap sudah selesai. Nah, saya kira buat partai-partai Kim juga sudah solid. Ya, tadinya kan mereka mikirin calon-calonnya ada di daerah-daerah mana kan. Nah, nanti semua calon-calon itu dia tarik kembali. Dan disinilah katanya PKB, Nasdem, termasuk sebagian dari Golkar tidak mendukung RK. Ya kan? Atau mereka diam aja. Nah, tapi di sini ujiannya berat. Kalau mereka masih diam, bisa buyar juga di kabinet. Nah, sebab ini gampang dipantau, tinggal satu. Tapi Prabowo-nya diam atau kasih atensi juga bang untuk RK sebenarnya? Kalau kemarin Secara kan mesin. kita nggak lihat. Ya secara langsung kan nggak ada, hanya Jokowi. Tapi saya kira yang selanjutnya pastilah.
Kalau 2 putaran. 2 putaran. Tapi kan udah pasti 2 putaran lah ini. Karena saya mendengar dari Ketua Komisi 2, ya, dia kan pasti ada hotline-nya dengan KPUD, kemudian mereka juga mengatakan bahwa masing-masing partai punya hasil quick count sendiri, dan sebagian besar ini mengatakan 2 putaran. Nah, kalau 2 putaran itu yang saya katakan tadi, semuanya all out. Ini betul-betul terjadi PDI lawan Kim Plus total. Kalau kemarin kan masih terpecah-pecah. Mereka masih sibuk dengan urusan Sibuk, PAN ada ajar calonnya di masing-masing. sana, Iya. Golkar ada calon di tempat lain. Ya kan? Ya. Gitu. Gerindra harus memenangkan Jawa Barat. Kader-kader utama pula yang main di Iya. daerah-daerah ini kan. Ya, nah, nanti semuanya terkonsentrasi. Ini udah, saya yakin ini 2 putaran, nggak mungkin 1 putaran. Nggak mungkin. Kalau Budi gimana? 1 putaran apa 2 putaran? Kita lihat hasil ini aja baru Kalau lihat hasilnya semua tahu. Inilah. Iya, Ini kan kita namanya- tondo-tondonya Ini gini, kan Bang. kayak ujian, ya kan? Tondo-tondonya sih udah kelihatan, Bang. Kau bisa nggak kau jawab ini pertanyaan ini? Nanti Bu lihat hasilnya. Inilah kadang-kadang nggak jelas. Ya kalau lihat quick count belum bisa disimpulkan simpulkan. 1 putaran. Tapi cuaca-cuaca misalnya dari orang-orang yang punya Bahkan quick count yang atensi. lebih dari 50% pun juga belum bisa disimpulkan 1 putaran. Iya. Karena too close to call ya. Karena masih margin of error kan 1% margin of Yang error. paling kan. tinggi kan 50,7 itu kan Iya. Saiful Muzani. Iya. Iya, ada 51, ada 50, 51 tapi ada emang. Nggak ada 51. Nggak ada. Carta kalau nggak salah. Nggak. Saya lihat dulu, saya lihat. Oh Carta mungkin ya. Ya kalau Carta sama Saiful Muzani itu ya wajar lah. Kenapa bang? Ya mereka kan memang untuk mereka survei mereka untuk PDIP. Oh. Iya. Tapi kan quick count nggak bisa dilacurkan kan, Bang. Itu kan data. Ah, nih. SMRC 51,03, Carta 50,12, indikator politik 49,87 untuk Pram. Cuma SMRC yang lebih dari 51%. Iya. Ya, sisanya 50, nggak masih nyampe dalam 51. Kalau SMRC sih nggak usah heran. Pilpres saja dia 1 putaran Apa? menang Ganjar. Kan quick count-nya sama semua, Iya, Bang. quick count sama. Itu Nggak survei. survei sebelum quick count. Oh, itu Iya. kan. Ya. Oke. Balik ke Jawa Tengah, Rik. Iya, kita masuk ke isu spesial. Udah berapa menit, Bro? Hah? Nah, dikit lagi lah kita bahas DKI ini. Nah, menurut Abang nih, kalau ngelihat Pram di DKI ini, dengan juga adanya, ini ribut nih, yang salah satu yang rame ya menurut saya adalah faktor Anies Baswedan. Iya. Nah, ini semua pendukung Anies Merasa. merasa kayaknya ya ini angka ini dicapai karena memang bantuan Anies Baswedan di DKI gitu. Itulah kesalahannya Pram itu. Tanpa Anies pun segitu suara dia. Ya kan? Tanpa Anies pun suara dia mendekati itu juga. Dari mana keyakinan Abang nih? Lah kan faktor Anies ini kan udah kita diskusikan itu. Bahwa gerbong Anies itu adalah gerbongnya PKS. Iya kan? Nah, jadi dengan Ahok, Pram dan Ahok itu sebenarnya udah cukup kuat itu suaranya ya segitu juga. Nah sekarang yang mau ngambil peluang itu Anies. Lu nggak, kalau nggak gua nggak menang dulu. Padahal belum tentu. Ya kan? Gitu. Ya tapi ya politik namanya. Ya. Ya, orang kan Oh iya, kalau sebelum pilkada semua mau didekati betul. untuk mencari suara, ya kan? Cuman faktor Anies ini kan ada faktor kepentingan, yang mana dia berhadapan dengan Jokowi, berhadapan dengan Prabowo, ya. Nih, angka golput di Jakarta tertinggi sepanjang sejarah, Bang, 46,95%. Ini juga ada fenomena tersendiri. Golputnya tinggi sekali, hampir 50% pemilih golput, Bang. 46,95 itu hampir 47 berarti. Ya. Orang golput di Jakarta ini, Abang ngelihatnya gimana? Apa karena memang Aniesnya yang tidak maju, sehingga orang merasa tidak punya atensi dan tidak punya appetite lagi untuk ikut memilih, atau ada faktor apa, Bang? Abang melihat?
Kalau saya lihat begini, ini kan faktor Dan apakah itu juga ikut mendukung tesis Abang bahwa sebenarnya Anies juga nggak ngebantu banyak juga karena memang pendukung Anies ternyata Iya. lebih memilih untuk tidak nyoblos gitu. kan faktor kekecewaan kan. Untuk apa Anies mau dukung Pram? Kecuali kalau dia yang maju kami oke. Capek-capek aja. Toh Pram ini PDIP. Nggak mungkin dia peduli sama kami. Kan gitu pikiran mereka. Lalu mau dukung RK ya RK juga kita nggak kenal. Mereka juga nggak kenal kita. Ya udah. Tadi kan yang coblos 3-3 itu kan. Iya. Kemudian menjadi golput yang hampir 50% ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat kekecewaan masyarakat, satu karena Anies nggak maju itu memang besar, menjadi golput. Ya kan? Kemudian yang kedua orang juga capek. Ya. Misalnya begitu banyak kita lihat masyarakat Jakarta saat pencoblosan itu udah berada di luar Jakarta kan. Ya kan? Termasuk Abang. Kita Aku bertiga nggak lah. Jakarta Bang, aku Banten aku. Aku juga Bekasi, Ya Jawa kan Barat. KTP aku masih Depok. Oh, Sama-sama, ada ngaruh dong Ya, kita. Depok aku. Kita golput untuk Deddy Mulyadi sama Andra Sony. iya. Iya kan? Tapi kan ini Nah, jadi politik kerja. jadi itu atensi orang terhadap pilkada ini udah menurun. Pertama capek, ya capek pilpres. Kemudian yang kedua dia melihat juga, aduh, gua nih dukung mati-matian pilpres juga gak ada hasilnya, kan gitu. Nah, mereka juga berpikir, ini pilkada kita dukung lagi, kita capek lagi juga gak dapat apa-apa nih. Ya udah kita diam di rumah aja lah. Tapi faktor Anies tuh Abang nggak ngerasa ngaruh karena banyak relawan-relawan Anies tuh ini banget tuh, militan banget dukung Mas Pram dan bahkan kayak Bang Ges Khalifa waktu debat kandidat aja di belakang Mas Pram duduk kan. Iya kan kalau kita bicara berdebat kandidat kan Pram belum ketemu Anies. Udah waktu itu. Udah dong, Bang. Kalau udah ada Ges Khalifa di belakang tuh artinya ya Yang udah mana? ketemu. Tanggal Debat berapa? terakhir. Debat Dua terakhir. Ya. Iya. Udah, Bang. Sudah ketemu. Udah. Itu udah paten. Ya tapi kalau Ges kan nggak ada pengikutnya. Dia ngomong sendiri aja. Kalau Anda bicara Al Irsyad kan berapa orang sih? Mereka juga nggak terlalu peduli barangkali. Ya, tapi itu Kalau kan Anies maju betul. Ges dan kelompoknya ini, kalau Anies yang maju dia habis-habisan. bukan, tapi Bang Ges itu kan simbol dari wajah Mas Anies gitu dalam politik, Bang. Jadi ya itu adalah sama kayak dulu kita lihat kemana Projo, ya itu mungkin atensi Jokowi ke situ. Nah, mungkin kita lihat juga gitu sebagai Mas Anies berarti clear untuk bantu Pramono meskipun dia tidak kampanye langsung ya. Ya dengan adanya Ges, dengan ada wajah-wajah Anies itu menunjukkan bahwa ya Anies ke sana gitu. Itu Ya kan ke sana udah pasti. Tapi persoalannya menggerakkan atau tidak. ya, Iya kan? buktinya ada dua sih, Bang. Golputnya 46,9%. Satu, yang kedua, yang juga orang kaget, Dharma Pongrekun bisa sampai 10%. Ya makanya. Di survei 3-4% aja tuh. Ya. Iya nggak, Bang? Ya artinya apa? Kan kita bilang, saya kan pernah bilang bahwa kedatangan Pram ke rumah Anies itu kan malapetaka. Orang jadi coblos Dharma Pangrekun Iya, ya udah jangan. kesini aja deh kita. Meskipun dia nggak suka sama RK gitu Iya, kan. Iya, dia nggak milih RK, dia sebenarnya mau milih Pram. Wah, ada begini ya udah Dharma Pangrekun aja. Harusnya bisa menang lebih bold satu putaran. Iya, lebih bisa Mas Pram, 56% Pram itu. Gitu. Karena faktor dia malapetaka datang ke tempat Anies, akhirnya orang golput, ya. Lalu orang dukung Pangrekun yang 3% hasil survei. Kerugian besar ada pada Pram. Itu. Ini teori baru lagi nih. Pendukung Pram malah dukung yang tadinya mau dukung Pram malah ke Dharma Pangrekun. Iya, Ya, dan jadi jadi- split dua, Bang ya. Atau golput. Golput karena Dharma Pongrekun. Iya. Makanya dua-duanya tinggi itu kan di luar ekspektasi kan. Nah, Atau sama satu lagi, Bang, yang tesis Abang pertama, Kim ini kelihatannya nggak terlalu all out. all out untuk membantu RK, Iya. termasuk sahabat Abang, Bang Surya Paloh.
Karena salah satu jagoannya di Jakarta, Bang Bestari Barus ini kan, Al Mukarrum ini, Iya. dukung Mas malah Pram. berada bergandengan tangan bersama Prasetyo Edy Marsudi, yani Om P ini sukses nih, kita harus Loh, apresiasi. ya dan itu kasih yang saya selamat katakan tadi, sebagai bahwa komandan lapangan. partai-partai Kim ini, ya, koalisi Kim ini tidak bekerja serius untuk Jakarta. Kan bukti-bukti itu sudah banyak gitu loh. Nah, Surya Paloh kalau memang kita bicara bertambah. Nasdem itu ada historis. Gimana Bang? Ada historis, memang Surya Paloh ini sangat kecewa kepada RK. Kan Prabowo juga kecewa, juga ada kecewa kepada RK. Dulu kan dia menjadi wali kota Bandung, itu kan pendukung utamanya kan Gerindra. Waktu dia gubernur, dia ke Nasdem. Gitu. Bohirnya pindah ke Nasdem. Saya tahu betul Surya Paloh itu all out miliaran. Abang masih di Nasdem waktu itu Ya, saya tahu betul all out untuk memenangkan si RK. RK di Jawa Barat. Karena partai pendukungnya kalau nggak salah cuma Nasdem dan P3 waktu itu Bang. Dan Nasdem yang pertama. Iya, Nasdem pertama. Ya kan? Karena semua partai itu split kan, semua punya calonnya masing-masing. Gerindra, PKS punya calon, PDI, PDI punya calon, Demokrat punya calon. Iya Bang. Dan tiba-tiba ya dia pindah ke Golkar. Ya kan? Dia pindah ke Golkar gitu loh. Padahal mungkin Pak Surya udah nawarin dia dari dulu untuk masuk ke Iya, Nasdem. untuk ke Nasdem. Bahkan mau diangkat menjadi ketua Nasdem Jawa Barat misalnya. Ini Sahan Mustafa sekarang kan. Jadi itu menurut saya bahwa yang menjadi faktor di Jakarta akhirnya banyaklah Nasdem, apakah instruksi langsung atau tidak dari Surya Paloh kita nggak tahu. Tapi kekecewaan itu tampaknya di Jakarta dengan representasi buat Bestari Barus. Iya, itu kan jagoannya Nasdem Jakarta kan. Ya, dia kan memang wilayah dia Jakarta kan. Tidak mendukung RK. Bukan hanya tidak mendukung RK Bang, berkampanye untuk Pram. Iya, makanya. Bersama Prasetyo Edy Marsudi ini kan. Dan tidak ada sanksi dari Surya Paloh kan. Artinya seperti Sur diam-diam juga, direstui. Sur juga Bang Surya nih kan. Sur juga ada kader yang nyelonong-nyelonong gini kan. Jadi ada jembatan juga ke Pram ya. Tapi gini, memang Bang Surya itu dengan Pram itu dekat. Waktu dia Menseskap, ya dia dekat, sering komunikasi mereka. Bang Surya itu menganggap Pram itu seperti adiknya sendiri. Oh, sama kayak Mas Anies dong ya. Sama kayak Abang dong. Kalau Anies kan, Kau adikku. aku abang kau. Nah, jadi memang faktor Pram ini banyak menguntungkan PDIP ya dalam komunikasi politik. Iya. Gitu loh. Kalau Hasto kan jelek sekali komunikasi politiknya, ya kan? Kalau nggak teman benar, musuhan, Hitam putih ya Bang. hitam putih. Kalau Pram kan ini bisa main di area hitam putih dan ada abu-abunya nih kan, nah, dia bisa main di sini, gitu. Artinya, Bisa mengakomodir orang lah. ya Berbagai macam kekuatan politik.